Sudah Mas, lanjut. Jadi kan modal awal 150, akhirnya 200 juta. Itu nilai pasarnya. Iya, nilai pasarnya 200 juta. Jadi untungnya kita 50 juta. Gitu ya. Kalau memang mau mencari untung, ya untungnya tinggal dikurangi aja, 200 dikurangi 150 juta. Kan kita kalau mau cari untung, dikalikan saja biaya dikali harga dikali dengan jumlah unit. Ini nggak direkam. Nah, gini aja biar nggak megang. Nah, yang kedua, tadi kan metode yang pertama nilai pasar saat titik pisah, yang kedua nilai terrealisasikan bersih. Nah, ini nilai terrealisasikan bersih. Seringkali nilai pasar masing-masing produk bersama tidak diketahui saat titik pisahnya. Jadi saat titik pisah tadi, setelah titik pisah, kita tidak tahu berapa sih harga jualnya. Jadi kita susah untuk menentukan. Karena produk bersama tidak dapat dijual tanpa adanya proses tambahan untuk masing-masing produk. Ini pada kasus-kasus tertentu. Jadi kita tidak bisa menjual tanpa adanya pengolahan tertentu. Contohnya kalau produk produk bersama. Contohnya produk bersama yang dalam hal ini nilai terrealisasikan bersih. Contohnya kalau kita tidak mengetahui berapa sih harga di pasaran, kemudian kita tidak bisa menjual produk tersebut tanpa adanya pengolahan lagi. Kalau contohnya mungkin emas, kita tidak tahu, ya kita mungkin tahu sih harga emas di pasaran berapa, tapi emas kan biasanya dijualnya udah jadi barang, cincin, mungkin kalung atau gelang, nggak dalam serbuknya. Nah, gitu. Nah, biasanya kalau kita tidak mengetahui harga dari pasar, kita menggunakan metode hipotesis. Hipotesis di sini artinya kita mengira-ngira. Nah, cara mengira-ngiranya itu adalah nilai pasar final dikurangi dengan kos proses produksi tambahan estimasian dikurangi biaya disposal. Jadi nilai pengiraannya itu kita dapat memperoleh dari nilai pasar final, maksudnya berapa sih kira-kira nilai yang akan ada di pasar, kemudian dikurangi dengan kos proses produksi tambahan estimasian dikurangi biaya disposal. Jadi nilai pasar final di sini adalah nilai pasar masing-masing produk bersama saat produk tersebut telah diproses lebih lanjut setelah titik pisah dan siap dijual ke pasar. Sehingga alokasi kos bersama adalah nilai pasar hipotesis total setiap produk dibagi nilai
pasar hipotesis total seluruh produk dikali dengan kos bersama. Bedanya dengan yang awal tadi, kalau yang awal tadi halaman 814, nah, kalau di awal tadi kan nilai pasar total. Kalau di halaman 816 ini kan nilai pasar total. Kalau yang di halaman 816 nilai 81 bukan. Ya, nilai pasar hipotesis. Jadi rumusnya kan kita kan mencari alokasi kos bersama. Alokasi kos bersama sama dengan nilai pasar hipotesis total setiap produk. Kalau yang satunya nilai pasar total setiap produk. Bedanya pada hipotesis. Jadi kan karena kita mengira-ngira. Nah, ini contoh. Nah, contohnya di sini ada PT Nabila dan informasi tambahan. Nilai pasar final untuk produk A 4.000, untuk produk B 5.000, produk C 4.600, produk D 8.000. Kemudian kos pemrosesan tambahan total untuk A 8 juta, untuk B 10 juta, untuk C 10 juta, untuk D 28 juta. Nah, ini biasanya ada di soal, ada di contoh soal. Kalau di kenyataan biasanya kita dapat melihat ini pada departemen masing-masing, atau kalau mau melihat secara umum di bagian keuangan. Biasanya bagian keuangan yang mencatat ini semua. Nah, langkah-langkah penentuan alokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan alokasi kos bersama ke masing-masing produk adalah dengan menghitung nilai pasar hipotesis untuk masing-masing produk. Yang pertama kita mencari nilai pasar hipotesis. Nilai pasar hipotesis yang ini. Nah, nilai pasar hipotesis itu sama dengan D dikurangi E. D dikurangi E. Ini kan diketahui soalnya, ini soalnya gabung dengan soal yang nomor 1. Untuk unit yang diproduksi, unit A 20.000, unit B 15.000, unit C 10.000, unit D 15.000. Di halaman 814. Nah, ini kan yang ini ya kan diproduksinya sama. Kemudian untuk C yang atas itu nilai pasar final, nilai pasar finalnya berapa. Kemudian yang D ini sama dengan nilai pasar final total dikalikan. Jadi B dikali C, ini dikali dengan ini, hasilnya 80 juta, 75 juta, 46 juta, 120 juta. Kemudian untuk E ini merupakan kos pemrosesan total tambahan. Jadi E ini merupakan ini. Jadi E itu merupakan yang atas ini. Nah, untuk memperoleh nilai pasar tinggal dikurangi D dikurangi E. Nilai pasarnya sekian untuk masing-masing, untuk totalnya sekian. Ini untuk total dari kos pemrosesan total, dan ini untuk hipotesis nilai pasar hipotesis total. Kemudian langkah kedua, mengalokasi kos bersama dengan menggunakan nilai pasar hipotesis. Jadi yang kedua, kita mengalokasi kos bersama dengan menggunakan nilai pasar hipotesis. Jadi yang kedua ini kan kita sudah mengetahui nilai pasar. Nilai pasarnya berapa? Nilai pasarnya kan dari yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian rasio ini sama seperti yang tadi.
Rasionya 72 dibagi dengan 265. 65 dibagi dengan 265. 36 dibagi dengan 265. Dikalikan dengan kos bersama. Kos bersamanya tadi kan 150 juta. Maka diketahui alokasinya sekian, 150 juta. Maka diketahui alokasi untuk A sekian, B sekian, C sekian. Maksudnya alokasi ini kita ingin mengetahui berapa sih biaya untuk produk A, berapa sih untuk produk B. Kalau kita punya uang 15 juta, 150 juta, berapa yang kita alokasikan untuk produk A? Perbedaannya untuk nilai nomor 1 sama nomor 2. Kalau nomor 1 kan misalnya A-nya 30 juta. Untuk yang nomor 2, hasil akhir dari A-nya itu sama dengan 48 juta. Nah, ini yang kedua. Kita kan sudah memperoleh nilai alokasi. Nah, yang ketiga, apabila ingin dihitung berapa kos produksi total untuk setiap produk bersama, maka alokasi kos bersama ditambahkan dengan kos pemrosesan. Kan kita mengetahui kos pemrosesan sekian, tinggal ditambahkan. Nanti diketahui yang namanya kos produksi total. Yang di sebelah kanan sendiri tadi yang digambarkan. Digambar tadi mana gambarnya? Gambar itu halaman 188. Nah, di halaman 88 kan yang paling pojok sendiri, pojok kanan, ada yang namanya kos produksi. Nah, itu namanya kos produksi. Yang terakhir itu kos produksi. Jadi kos alokasi bersama, kos pemrosesan berapa, kos produksi. Semua dari untuk A, B, C itu kita tahu ya. Nah, kos produksinya berapa? Untuk A, kos produksinya 48.754.717. Dan totalnya sekian. Nah, sekarang menuju ke metode selanjutnya. Metode output fisik. Metode output fisik. Pada metode ini, kuantitas dari output merupakan basis bagi pengalokasian kos bersama. Kuantitas dari output dapat berupa unit dan berat atau ton, galon, kilogram. Kos bersama dialokasi dengan menggunakan rasio output per produk dibagi dengan total output produk bersama yang dihasilkan. Jadi rumusnya alokasi kos bersama sama dengan jumlah output setiap produk dibagi dengan jumlah total seluruh produk dikali kos bersama. Nah, alokasi di sini ada contoh. Contohnya diketahui. Kita menggunakan contoh yang sama. Contoh yang sama dari metode sebelumnya. Dari metode sebelumnya, kita memiliki unit produksi. Unit produksinya sama dengan A 20.000, B 15.000, C 10.000, D 15.000. Jadi output produksinya jumlahnya sama dengan 60.000. Jadi output jumlah total seluruh produknya kan 60.000. Jadi tinggal untuk mencari rasionya itu sama dengan 20.000 dibagi dengan 60.000 sama dengan 20 per 60 dikali kos bersama.